Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman materi PAI kelas 3 semester 2. Pelajaran 6. Senangnya belajar hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Hadis sholat berjamaah. Sholatul jama'ati tafdhulu sholatal fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran 7. Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah. Kitab Allah yang wajib diimani yang pertama, Taurat. Taurat adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Yang kedua, Zabur. Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Yang ketiga, kitab Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa dan umatnya. Berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Pelajaran 8. Aku senang berkalimah thayyibah. Kalimat thayyibah artinya kata-kata yang baik untuk diucapkan. Yang pertama, Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Adalah pengakuan manusia akan kesucian Allah dari segala aib. Allah Maha Sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Kapan mengucapkan Subhanallah? Diucapkan ketika seseorang takjub dan kagum akan ciptaan Allah. Digunakan untuk menunjukkan peristiwa langka dan jarang terjadi. Masya Allah, artinya apa yang dikehendaki Allah. Kita harus meyakini segala sesuatu yang terjadi karena kehendak Allah. Alam semesta beserta isinya juga tercipta atas kehendak Allah. Kapan mengucapkan Masya Allah? Diucapkan ketika takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Diucapkan saat kita takjub akan prestasi seseorang. Insya Allah, jika dikehendaki Allah. Insya Allah memiliki keterkaitan antara keinginan seseorang dengan kehendak Allah. Artinya kita harus meyakini bahwa kehendak Allah terkait dengan kegiatan kita di masa yang akan datang.
Kapan mengucapkan insya Allah? Insya Allah sangat penting diucapkan saat menyampaikan janji atau rencana di masa yang akan datang. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Digunakan untuk mengagungkan kebesaran Allah dan menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih besar darinya. Kapan mengucapkan Allahu Akbar? Kalimat takbir digunakan saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Diucapkan ketika seseorang mendapat karunia dan nikmat yang besar dari Allah. Pelajaran 9. Senangnya sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu. Yang pertama ada sholat rawatib qobliyah. Artinya sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Sholat rawatib qobliyah ada yang sangat dianjurkan atau muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian qobliyah yang dianjurkan atau ghairu muakkadah, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Yang kedua sholat rawatib ba'diyah. Artinya sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sesudah melaksanakan sholat fardu. Sholat rawatib ba'diyah yang sangat dianjurkan atau muakkadah, yaitu 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Tata cara sholat rawatib sama seperti halnya sholat fardu, dengan tambahan niat dan bacaan yang sesuai dengan waktu pelaksanaan qobliyah atau ba'diyah. Contohnya niat sholat rawatib qobliyah subuh. Usolli sunnata subuhi raka'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Contoh niat sholat rawatib ba'diyah maghrib. Usolli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Pelajaran 10. Nabi Muhammad SAW Rasulku. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya Aminah. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin karena beliau dikenal jujur dan amanah. Diangkat Rasul pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira saat berusia 40 tahun. Malaikat Jibril menyampaikan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan perintah bacalah, sebagai tanda beliau diangkat menjadi Rasul. Cara berdakwah, yang pertama berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah memulai dakwahnya kepada orang-orang terdekat seperti Khadijah istrinya, diikuti sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Cara yang kedua, berdakwah secara terang-terangan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Meski mendapat penolakan, beliau terus saja berdakwah. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran Islam di depan kaum Quraisy.
Mukjizat Nabi Muhammad yang pertama adalah Al-Quran, mampu membelah bulan menjadi 2 bagian, serta keluar air dari jari-jarinya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.